Alkisah di kerajaan Pasir Batu, tinggal seorang raja bernama Prabu Tapak Agung dan kedua putrinya. Melihat sang raja yang tua, dia memikirkan tentang pernikahan tahta kerajaan terhadap salah satu putrinya. Anak-anak yang cantik, ayah mempunyai pengumuman untuk kalian dan para rakyatku. Apa itu ayahanda? Aku sudah terlalu tua. Saatnya aku turun tahta dan aku menunjukkan Purbasari putri bungsuku untuk menggantikanku. Ayah, ini tidak adil. Aku putri sulung ayah. Seharusnya aku sebagai penggantinya. Kau masih belum bisa, anakku Purbanarang. Sifatmu belum dewasa seperti adikmu. Setelah semuanya mendengar pengumuman itu, semua merasa senang karena Purbasari selain terkenal cantik, dia sangat ramah kepada warga, tapi tidak dengan pura-pura. Setelah semuanya pergi, Purbarara merencanakan sesuatu dengan Indrajaya. Tapi mas, akunya anak sulung ayah. Ayah tidak adil. Seharusnya aku yang menjadikan pengganti ayah. Aku juga sangat terkejut Purbanarang. Kenapa ayah mau memilih adikmu sebagai penggantinya? Aku harus melakukan sesuatu. Aku tahu, ikutlah denganku menemui nenek sihir di desa sebelah. Kita bisa memintanya untuk mantrai Purbasari. Wah, tunanganku pintar juga. Baiklah Kang Mas, besok pagi-pagi sekali kita harus pergi ke nenek sihir yang kamu sebutkan tadi. Keesokan harinya, Purbararang dengan tunangannya pergi menemui nenek sihir yang dipatok Indrajaya. Jadi, apa yang kau minta mengutuk adikku sendiri? Betul Nek, saya sudah muak katanya. Sifatnya yang pura-pura baik itu menjadikan dia menang di hadapan ayah. Tapi itu kan salahmu. Sifat burukmu sendirilah yang membuatmu kalah dari adikmu. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kau harus mengutuk dia. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi jangan salahkan aku jika semuanya bisa berubah. Kutukan itu tidaklah abadi. Masih ada dewata yang bisa melakukan segalanya. Terserahlah. Lagi pula, siapa yang ingin menolongnya? Keesokan harinya, Purbasari terkejut melihat wajahnya di cermin mencari guru Kruta. Tidak, ayah. Ada apa, anakku? Ada apa denganku, ayah? Kenapa kulitku seperti ini? Ayah juga tidak mengerti, ya. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kulit adikku tergantang hitam begini? Bagaimana dia mau memimpin kerajaan kita kalau rupanya pun seperti ini? Maafkan ayah Purbasari. Ayah tidak bisa menjadikanmu sebagai pengganti ayah. Cuma itu ayah. Dia bentol-bentol dan ayah membiarkan dia tetap di desa ini. Apa ayah mau masyarakat terkena penyakitnya? Walaupun kita tidak tahu apa penyakitnya, tetapi tidaknya kita harus jaga-jaga kan ayahanda. Bagaimana kita asingkan dia ke hutan? Karena kalau diasingkan ke ruang penduduk, dikhawatirkan akan menular. Ayah, apa ayah tega mengasingkanku? Ayah tidak memiliki pilihan lain, anakku. Maafkanlah ayah. Setelah itu, di tempat lain, beberapa warga sedang membincangkan permasalahan raja dan
putrinya. Berita tentang penyakit sang putri sudah sangatlah tersebar. Jadi benar itu soal Putri Raja Purbasari. Dia bintang-bintang hitam. Ya ampun, kenapa bisa seperti itu? Iya, saya tidak percaya. Putri yang sangat baik bisa terkena penyakit aneh seperti itu. Menurut saya ya Bu, ini pasti merencanakan. Maksudmu Bu? Ya siapa coba yang mau mengutuk Putri sampai seperti itu? Beliau baik sekali sama warga di kerajaan ini. Kecuali katanya sendiri. Wah iya benar juga, tapi kita tidak boleh menjadi fitnah yang bukan. Nanti kita bisa ditangkap dan dihukum oleh pihak kerajaan. Iya benar, ya semoga saja bisa terselesaikan semuanya. Lagi pula, saya dengar-dengar Tuan Putri mau diasingkan ke hutan. Hah? Yang benar Bu? Iya Bu, nggak kepikiran ya kalau Putri Purbasari diasingkan dan diganti kedudukan dengan Putri Purbararang. Ya udah, semoga tidak terjadi apa-apa deh di kerajaan ini. Sementara itu, patih kerajaan segera mengantarkan Putri Purbasari ke hutan. Dengan rasa kasihan, para patih pun membuatkan tempat untuk sang putri. Ini Tuan Putri, setidaknya Putri punya tempat untuk istirahat di sini. Iya, terima kasih ya. Kamu baik sekali. Maaf Tuan Putri, hanya ini yang bisa saya lakukan. Semoga Putri cepat sembuh dan cepat pulang kembali ke kerajaan. Iya, terima kasih ya. Maafkan aku ya, kau harus terbiasa dengan di sini. Karena mulai sekarang aku akan tinggal di sini. Monyet pun senang karena akhirnya dia memiliki teman di hutan itu. Dua tahun pun berlalu, kerajaan di Tanah Pasundan itu akhirnya dipimpin oleh Purbararang. Benar kata Warna, beliau sangat angkuh. Semua permasalahan diselesaikan tanpa diadakannya perundingan terlebih dahulu. Purbararang sangat angkuh dan egois. Purba Tapak Agung bingung dengan sikap anaknya. Ada apa dengan kalian ini? Sudah kubilang naikkan harga pajak. Kalian mau melanggarku? Akulah pemimpin kalian. Tapi Putri, kita belum mendapatkan persetujuan tentang pajak ini. Aku tidak mau tahu. Naikkan pajak atau kalian aku usir dari kerajaan ini. Anakku Purbararang, kenapa kau sangat egois dan aku di depan masyarakat? Janganlah kau seperti itu, Nak. Ayah ini kenapa? Sudah 2 tahun aku memimpin kerajaan ini. Semua tunduk dan mematuhi perintahku. Sudah ayah, aku tidak ingin berdebat. Setelah perginya Purbararang, Prabu Tapak Agung semakin bingung. Di sisi lain, dia sangat merindukan anaknya Purbasari. Kemari kau Patih. Ada apa baginda rajaku, Prabu Tapak Agung? Aku sangat merindukanmu anak bungsuku, Purbasari. Jenguklah dia, bawalah makanan untuknya. Semoga dia baik-baik saja. Baiklah baginda. Di waktu yang sama, Purbasari dan monyet itu yang bernama Litu Kasarung sangatlah bahagia. Dia bercanda-canda sambil memakan buah-buahan yang disediakan Lutung. Lutung mulai mengetahui kisah Purbasari. Dia sedih melihat Purbasari kerap kali merindukan ayahnya. Dia sangat ingin kembali dan menemui ayahnya, tetapi tidak dengan keadaan seperti ini. Akhirnya, Lutung pun pergi meninggalkan Purbasari untuk bertapa. Dia meminta kepada Dewata agar Purbasari segera sembuh.
Putri sembuh. Kalau begitu, ayo kita kembali ke kerajaan. Baginda sangat merindukan Putri. Aku akan pergi, tetapi dengan anak ini. Baiklah, tidak apa-apa. Yang terpenting Putri kembali. Purbasari kembali. Benar Tuan, Tuan Putri kembali. Tidak mungkin. Kenapa kau sembuh? Maksudku, bagaimana caramu sembuh? Aku tidak tahu, Kak. Semua kehendak dewa. Akhirnya kau kembali, Nak. Kalau begitu, bersediakah kau memimpin kerajaan ini? Tunggu ayah, tunggu. Bagaimana kalau kita membuat perlombaan? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melawan kakakku sendiri. Kenapa kau takut? Sudah anakku, turuti saja perintah kakakmu. Aku memiliki tunangan yang tampan dan gagah. Apakah kamu mempunyai tunangan juga? Lutung tunggu. Mau kemana kau? Purbasari mengejar Lutung, tetapi yang ia temukan seorang lelaki tampan dan gagah yang berdiri di hadapannya sekarang. Mana Lutungku? Akulah Lutungmu Putri. Aku dikutuk oleh dewa karena kesembuhanku di kerajaan sebelah. Aku pun diasingkan sepertimu. Dia penipu, dia menyamar. Pati, serang! Baiklah, semuanya sudah selesai. Pemenangnya adalah anak bungsuku, Purbatri. Maafkan aku ayahanda, semua ini salahku. Aku yang meminta nenek sihir itu mengutuk adikku agar aku menjadi penggantimu. Aku iri dengannya ayah. Aku pun anak ayah, tetapi ayah selalu membanggakan dia. Aku pantas dihukum ayah. Tidak, aku tidak akan tega melihat kakakku dihukum. Ayah, maafkanlah kakak. Aku ingin kita berkumpul di sini. Baiklah, aku mengampunimu anakku. Aku tidak pernah membandingkan kalian. Kalian anak-anakku yang terbaik buatku. Semoga bahagia, keluarga senang dengan kembalinya Purbasari. Amanat yang dapat diambil dari kisah untuk kasar adalah pentingnya berbuat baik, tidak iri hati dan menghormati orang yang lebih tua. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan akan selalu mengalahkan kejahatan, dan bahwa rupa seseorang tidak dapat menutupi keburukan hati.
Untung aja Marani mau. Dan kasih gua. Kelompok 2, sukses!